Hai guys, dalam workshop kali ini saya akan memberikan 5 tips dalam menggunakan multiband kompresor. Seperti biasa, sebelum saya memberikan tipsnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu multiband kompresor, lalu apa aja parameter pada multiband kompresor, dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Multiband kompresor adalah alat yang membagi spektrum frekuensi menjadi beberapa bagian atau band frekuensi, sehingga kita bisa menerapkan kompresi yang berbeda-beda pada tiap band ini. Itu sebabnya alat ini disebut sebagai multiband kompresor. Parameter di multiband kompresor dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu parameter yang membagi spektrum frekuensinya dan parameter yang melakukan kompresi pada spektrum frekuensinya. Parameter yang pertama adalah crossover. Parameter crossover ini berfungsi untuk menentukan titik potong pembagian antara spektrum low frekuensi, mid frekuensi, dan high frekuensi. Parameter Q atau bandwidth berfungsi untuk mengatur seberapa fokus cakupan frekuensi di tiap bagiannya. Semakin besar nilai Q-nya, maka semakin fokus atau semakin sedikit frekuensi yang tumpang tindih, sehingga frekuensi yang terkompres pada tiap bagiannya akan semakin fokus. Namun sebaliknya, semakin kecil nilai Q-nya, maka semakin banyak frekuensi yang tumpang tindih, sehingga frekuensi yang terkompres pada tiap bagiannya relatif lebih banyak. Parameter yang kedua merupakan parameter yang sama dengan parameter-parameter dalam kompresor, yaitu ada threshold, ada attack, release, dan gain. Lalu mana parameter rasionya? Kebetulan multiband kompresor yang saya gunakan ini tidak memiliki parameter rasio. Namun untuk menentukan intensitas processingnya, kita menggunakan parameter range. Range berfungsi untuk mengatur jumlah maksimal kompresan yang bisa terjadi pada band ini. Jadi jika kita mengatur range-nya -3, maka jumlah maksimal pengurangan amplitude pada bagian ini adalah -3 dB. Lalu jika kita rubah range-nya ke -6, maka jumlah maksimal pengurangan amplitude-nya adalah di -6. Dalam hal ini, kita bisa melihat parameter range seperti penggunaan parameter rasio. Semakin besar range-nya, maka intensitas kompresannya akan semakin bertambah. Dan sebaliknya, semakin kecil range-nya, maka intensitas kompresannya akan semakin sedikit. Setelah kalian mengetahui parameter-parameter di multiband kompresor, sekarang saya akan menjelaskan mengenai cara berpikir dalam penggunaan multiband kompresor. Ada dua pendekatan yang bisa digunakan saat mengaplikasikan multiband kompresor. Pendekatan yang pertama adalah mengatur dinamika audio pada bagian frekuensi tertentu. Contohnya seperti ini. Misalnya pada track vokal, kita ingin mengkompres secara fokus pada bagian mid frekuensinya aja agar terdengar lebih stabil. Karena seperti yang kita sudah tahu, energi utama dari vokal ada pada rentang frekuensi tersebut. Untuk mengeksekusi hal itu, kita bisa menggunakan multiband kompresor. Dia bukan alasanku pergi, tak sanggup menahan perih. Ku tak tahan lagi, cukup sampai di sini. Mungkin ini semua salahku, tapi ku tak butuh maafmu. Biarkan aku pergi,
Kita lebih baik sendiri. Tiada lagi ragu untuk meninggalkanmu. Kau bukan untukku. Kita lebih baik sendiri. Dia bukan alasanku pergi, tak sanggup menahan perih. Ku tak tahan lagi, cukup sampai di sini. Mungkin ini semua salahku, tapi ku tak butuh maafmu. Biarkan aku pergi, kita lebih baik sendiri. Bukan berarti kalian harus memilih antara kompresor yang biasa atau multiband kompresor. Kalian bisa menggunakan salah satu dari dua alat itu, atau kalian gabungkan dua processing itu. Jadi, menggunakan kompresor yang biasa untuk mengkompres secara general, lalu berikutnya kalian menggunakan multiband kompresor untuk mengkompres rentang frekuensi tertentu. Sedangkan pendekatan yang kedua adalah mengatur frekuensi tertentu berdasarkan dinamikanya. Atau yang biasa saya bilang, kita ingin meng-EQ suatu audio tapi lebih dinamis. Jadi kalau yang pertama kita mengaplikasikannya dari konteks kompresor pada rentang frekuensi tertentu, namun yang kedua ini kita mengaplikasikannya dari konteks equalizing pada rentang frekuensi tertentu secara dinamis. Contohnya seperti ini. Misalnya kita ingin mengurangi bunyi keruh dari instrumen gitar nilon di sekitar frekuensi 250 sampai 330 Hz. Biasanya opsi yang paling general adalah kita menggunakan EQ. Nggak ada yang salah dengan itu. Namun jika bunyi gitar tersebut sangat dinamis, jadi di bagian tertentu amplitudenya kecil, lalu di bagian tertentu berubah menjadi cukup besar, kadang EQ biasa itu kurang mampu mengkontrol frekuensi itu secara efektif. Karena saat kita memotong menggunakan EQ, jumlah gain yang terpotong itu fix dan tidak berubah sepanjang audionya. Jadi saat tiba-tiba amplitude gitarnya naik secara drastis, maka pengurangan gain yang sudah diatur pada EQ tersebut menjadi kurang efektif. Tapi jika kalian memotong frekuensi tersebut menjadi lebih banyak, hanya untuk mengejar loncatan dinamika yang drastis tadi, maka kerugiannya adalah secara general, tonal gitar nilonnya akan menjadi sangat tipis. Namun jika kita menggunakan multiband kompresor, maka hasil pengurangan di frekuensi tersebut bisa kita atur lebih dinamis dan mengikuti fluktuasi dari amplitude audionya. Setelah kalian memahami parameter dari multiband kompresor dan dua pendekatan yang bisa kalian gunakan dalam mengaplikasikan multiband kompresor, sekarang saya akan memberikan 5 tips dalam menggunakan multiband kompresor dalam konteks mixing musik. Tips yang pertama, gunakan multiband kompresor untuk mengontrol energi pada instrumen yang perkusif. Seperti yang barusan kita bahas, salah satu pendekatan dalam menggunakan multiband kompresor adalah meng-EQ audio secara lebih dinamis. Jadi seperti ini, jika kalian memiliki instrumen yang sangat perkusif seperti vokal, gitar akustik, gitar elektrik, subkick, dan lain-lain, lalu kalian ingin mengontrol energi frekuensinya menggunakan multiband kompresor, maka proses pengurangan energi pada EQ-nya bisa lebih terdengar musikal dibandingkan kalian memotong EQ-nya secara statis menggunakan EQ biasa. Alasan terdengar musikalnya adalah seperti ini. Saat amplitude instrumen tersebut relatif kecil dan di bawah threshold multiband kompresornya, maka kalian tidak kehilangan energi dari frekuensi tersebut. Karena multiband kompresornya belum mengkompres sinyalnya. Namun saat amplitude instrumen tersebut tiba-tiba menjadi besar dan di atas threshold yang kalian tentukan, maka multiband kompresornya baru mengurangi energi frekuensi tersebut secara proporsional terhadap fluktuasi amplitudenya. Tips yang kedua, gunakan multiband kompresor untuk menambah energi dalam suatu rentang frekuensi tertentu secara dinamis. Selain digunakan untuk mengurangi energi dalam suatu frekuensi, kalian bisa juga menggunakan multiband kompresor untuk menaikkan energi pada suatu rentang frekuensi. Untuk melakukan hal tersebut, kalian atur parameter range-nya ke posisi positif, sehingga saat sinyal dari rentang frekuensi ini mengenai threshold,
sinyal tersebut bukannya terkompres, tapi justru terangkat sesuai dengan pengaturan parameter range-nya. Sebutan teknikal dari teknik ini adalah upward expansion. Teknik ini sangat umum digunakan untuk menambah definisi suatu instrumen, khususnya instrumen-instrumen yang perkusif, tanpa mengubah tonal instrumennya secara signifikan. Jadi bisa kalian coba di kick, snare, drum kit, piano, gitar akustik, gitar elektrik, maupun vokal. Tips yang ketiga, gunakan multiband kompresor untuk mengontrol low frequency. Salah satu rentang frekuensi yang cukup menantang untuk dikontrol adalah low frequency. Tapi dengan menggunakan multiband kompresor, kalian bisa mengatur energi dari low frequency pada rentang frekuensi yang sangat spesifik dan dengan pengurangan energi yang sangat dinamis. Salah satu hal yang menyebabkan rentang low frequency ini cukup menantang untuk dikontrol adalah ketidakpekaan pendengaran manusia pada rentang frekuensi ini. Jadi, karena ketidakpekaan tersebut membuat kita kurang memberikan perhatian khusus pada energinya. Padahal, low frequency cenderung memiliki amplitude yang besar dalam suatu audio. Jadi, jika kalian tidak mengontrol amplitude tersebut dengan baik, maka energi low tersebut berpotensi besar untuk menghabiskan headroom dalam mix kalian. Tips yang keempat, gunakan multiband kompresor untuk mengatasi permasalahan-permasalahan teknis audio seperti bunyi S pada vokal, lalu bunyi popping pada vokal, dan bunyi gesekan jari pada gitar akustik yang terdengar terlalu kasar. So when you're on your own, south of the water. So when you're on your own, south of the water, we built this up with bricks and mortar. South of the water, we built this up with bricks and mortar. So when you're on your own, south of the water, we built this up with bricks and mortar. Tips yang kelima, gunakan multiband kompresor pada stereo bass mix kalian untuk menambahkan excitement pada mix kalian di bagian low, mid, atau di high frekuensinya. Sebelum kita mengeksplor tips yang kelima ini, saya harus mengingatkan di awal untuk kalian sangat berhati-hati dalam mengaplikasikan tips ini pada mix kalian. Saran saya, atur waktu khusus untuk melatih hal ini sehingga kalian memiliki intuisi yang lebih tajam untuk menentukan seberapa banyak penambahan energi yang sesuai pada stereo bass mix kalian. Karena jika kalian mengaplikasikan tips ini dengan cara yang terlalu ekstrim, maka balance energi dari mix kalian bisa berubah secara drastis. Jadi mohon kebijakan teman-teman dalam mengaplikasikan tips ini. Teknik yang umum dilakukan saat mengaplikasikan multiband kompresor di master bass adalah menaikkan satu atau beberapa rentang frekuensi dari tonal mixnya. Dengan mengaplikasikan teknik ini, maka mix kalian akan terdengar lebih dinamis karena energi di beberapa rentang frekuensinya berfluktuasi secara terkontrol. And dance with me. Who knows what you'll find inside of me? But there's no guarantee. Give it a try and see. Love is a game for two, and I wanna play with you. Hey girl, come see to dance with me.
Jangan lupa untuk kalian mengawasi headroom dari mix kalian juga. Jadi jika teknik ini membuat peak level dari mix kalian menjadi terlalu tinggi, kalian bisa mengkompensasi dengan menurunkan level dari main output pada plugins multiband kompresornya. Atau kalian bisa menurunkan sedikit parameter range-nya pada rentang frekuensi yang kalian pilih. Itu dia guys, basic pengertian dari multiband kompresor dan tips-tips praktikal yang bisa langsung kalian gunakan untuk mempelajari penggunaan multiband kompresornya. Jadi jika kalian memiliki pertanyaan lebih lanjut seperti biasa, jangan segan-segan untuk bertanya. So, musisi, terima kasih.